Baik, saya ke Bang Boy. Bang Boy, apakah kemudian Pak Jokowi ini melihat kritik yang disampaikan, khususnya dari 3 orang ini, merugikan secara personal dan institusional, sehingga tidak diampuni? Ya, jadi pada prinsipnya Pak Jokowi membuka pintu maaf bagi para terlapor itu Oke, setelah Mabes Polri menggelar perkara terkait ijazah, dan situ sudah disebutkan bahwa ijazah asli itu dipegang oleh Pak Jokowi. Itu yang poin pertama. Ijazah asli ada dipegang oleh Pak Jokowi. Nah, persoalannya ini kan yang diributkan dari sejak lama ini kan objek yang mana gitu. Sedangkan ijazah aslinya itu ada sama Pak Jokowi. Nah, inilah mungkin yang mendasari Pak Jokowi mencoba memahami bahwa beberapa pihak mungkin terlanjur terbawa arus, terbawa hasutan untuk ikut-ikutan menyerang Pak Jokowi dengan kasus ijazah palsu. Ijazah aslinya ada dengan Pak Jokowi. Terus yang dipersoalkan selama ini objek yang mana sebenarnya, kita masyarakat pun juga jadi bingung sebenarnya. Nah, kita khawatir bagi khususnya Pak Roy, itu kebenaran itu hanya satu. Kebenaran mungkin yang akan diterima oleh Pak Roy adalah ketika disebut ijazah itu palsu. Mau bagaimanapun kalau ijazah itu ternyata asli, Pak Roy tidak akan terima. Nah, kalau sudah seperti ini kan ya Pak Jokowi akan punya hak sebagai warga negara. Dia juga manusia biasa. Dia harus membela martabat dan harga dirinya. Kemudian juga ini kan juga akan menjadi sebuah eh, pembelajaran bagi kita semua, menjadikan sebuah catatan sejarah, dan diharapkan ini akan menciptakan efek jera dan tidak diulangi lagi oleh orang-orang lain di lain kesempatan. Ijazah Jokowi itu asli ada Pas, ada sama Pak Jokowi. Nah, yang diributkan ini objek yang mana? Jadi kan serba bingung. Kira-kira seperti itu, Mas Anggi. oke, oke, Bang Boy. Kemudian apakah Pak Ya, Jokowi siap menerima kritik bahwa selama belum diuji di pengadilan, keraguan publik akan tetap ada? ya. Selama ini kan Pak Jokowi tetap mentaati proses hukum yang berjalan dengan Betul. satu prinsip bahwa beliau juga mempunyai hak sebagai warga negara, mempunyai hak dalam hak privasi beliau terkait ijazahnya. Ya silakan saja, ketika juga semua pihak sudah menyatakan ijazah Pak Jokowi itu asli, pun terkait juga UGM sendiri yang mengeluarkan, yang melahirkan ijazah, melahirkan Pak Jokowi menjadi seorang insinyur, itu sudah menyatakan memang benar, Pak Jokowi itu mereka yang lahirkan, terus mau gimana lagi? Ya silakan saja. Kalaupun nanti dari BRIN ataupun dari apa juga menyatakan asli, silakan saja Pak Roy Suryo mungkin mengadu ke kemana ya, ke bulan atau kemana ya, terserah gitu loh. Karena kalau saya sendiri melihat, saya khawatir kebenaran bagi Pak Roy Suryo adalah ketika ijazah Pak Jokowi itu dinyatakan palsu. Itulah kebenaran menurut Pak Roy. Di luar Oke, itu Pak Roy mungkin tidak akan menerimanya. oke, Mas Azam, kalau nanti ternyata memang tidak ada sidang yang benar-benar menguji ijazah, apakah Anda akan menganggap kebenaran substantif ini belum pernah diputus secara hukum? Ya, jadi saya meluruskan dulu. Tadi Mas Boy mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada di tangan Pak Jokowi. Itu salah. Ya, Mas Boy. Ijazah itu sekarang dipegang oleh Polda. Ya, tanggal 23 Juli itu diambil, tanggal 24 itu diajukan penetapan ke Ketua PN Solo, Purwakarta. Nah, setelah Oke, itu dipegang sampai sekarang, dan kemarin kita ada gelar perkara khusus yang artinya pada saat itu dengan kepaksaan harus dibuka dan dilihat. Memang kalau kita hanya dilihat itu ya nggak bisa gitu loh ya. Apalagi dari pihak lawyer Jokowi atau mungkin juga relawan Jokowi mengatakan perbandingannya itu dengan uang kertas. Di pasal 21 2019 itu tentang masalah kertas keuangan itu boleh diraba. Nah, ini kan salah jadinya. Boleh diperiksa dengan ciri-ciri apakah itu kertasnya licin atau halus teksturnya, terus cetakannya itu diperbolehkan dalam undang-undang itu.
tetapi asli atau palsu uang tersebut, tetapi tidak boleh dirusak dan diremas karena itu melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang masalah mata uang, dan itu ancaman pidananya 5 tahun dan 1 miliar. Nah itu kan sering sekali dari Mas Azam, pihak ya. relawan itu menganalogkan itu soal itu gitu loh ya. Jadi kembali kepada yang tadi, bahwa konteksnya ini kan sebenarnya sederhana, Mas Anggi. Ini soal masalah kejujuran hati saja bagi seorang pemimpin gitu loh ya. Masa iya harus rumit begini? Masa iya harus semua institusi dilibatkan? Masa iya rakyat ini akan dijadikan kriminalisasi hanya untuk menanyakan gitu ya. Nah, soal karena belum dari sejak dulu wajar setiap tokoh masyarakat dan segala macam mesti menyuarakan kepada publik karena ada alurnya, ada salurannya. Ada di Undang-Undang Dasar pasal 28 huruf F. Ya, Mas Boleh Azam. itu menyalurkan dengan apapun, melalui Ya. apapun. Mas Azam, maaf saya potong. Jadi ini yang kemudian hari ini juga akan di follow up ya, berkenaan tadi ada permintaan untuk uji lab independen, begitu ya Mas ya, untuk pembuktiannya juga ya? Oh iya, karena begini, apa dasarnya? Nah ini kan penting. Dasarnya adalah pasal 65 KUHP. Apa maknanya? Baik tersangka maupun terdakwa ya kan, boleh mencari ahli, saksi dan apa yang ada hubungannya dengan kepentingan tersangka dan terdakwa selama itu Oke. menguntungkan, termasuk tadi mengajukan secara independen bahwa lapor itu diajukan bisa melalui BRINS, bisa melalui UI, bisa melalui TNI. Baik. Tapi Ya. pihak RSPCS dan kita itu melakukan etikanya aja dulu. Etika kita datang ke Polda, memasukkan, meminta kepada Mas Azam, Polda. Gitu loh. Artinya bisa saja kita mengajukan surat secara resmi langsung gitu. Oke, Mas Azam, kami tangkap poin Anda. Bang Boy, jadi menurut Anda kemudian mana sebenarnya yang lebih penting saat ini bagi bangsa? Sikap memaafkan demi meredam konflik atau membuka semua ke pengadilan meski beresiko memperpanjang polemik, Bang? Saya kira jika para terlapor itu mengakui dan menyesali perbuatannya, kemudian menyatakan tidak akan mengulanginya kembali, ya kita ini kan dengan budaya ketimuran, tentu Pak Jokowi sudah menyampaikan beliau akan memaafkan. Karena Pak Jokowi itu bukan seorang pendendam, Mas Anggi. Itu poinnya. Nah, Kalau nggak pendendam seharusnya semua bisa dimaafkan dong, Bang? Ya bisa saja dimaafkan juga semuanya, kenapa tidak gitu loh. Tapi kembali kepada ya mungkin bahasanya ya pertobatan lah kan. Bertobat itu berbalik arah artinya dan tidak mengulangi lagi perbuatan lama. Ini semua kan kembali ke Pak Jokowi. Bahwa kemarin kita diskusi Bara JP, Bapak juga menanya tentang kita, menurut kita bagaimana kalau posisi kita sebagai dia terhadap ke-8 orang ini, ya kita menyampaikan. Kalau ada yang minta maaf, ya mungkin Bapak bisa pertimbangkan. Begitu Mas Anggi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.